Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan waktu untuk dapat bertemu di dalam pembelajaran mazhab, tarekat dan tasawuf. Nah, eh, pada kesempatan pertemuan 5 ini kita akan masuk ya dengan judul tokoh awal Sufi besar dan pengaruhnya. Insya Allah saya akan menyampaikan ini para mahasiswa diharapkan dapat memperhatikan eh, dengan baik dan penuh kesadaran yang mendalam. Saya berharap perkuliahan ini juga bukan hanya menjadi ruang akademik ya, tetapi juga dilanjutkan dengan ruang penyadaran spiritual, ya, penguatan etika dan pendalaman makna hidup yang sejalan dengan tradisi intelektual Islam. Pada kesempatan ya pertemuan yang kelima ini juga ya, eh, mata kuliah ini akan kita mulai dengan eh, apa namanya, mengajak seluruh mahasiswa untuk mengikuti pengeluaran dengan kuliahan dengan hati yang terbuka, pikiran yang apa namanya kritis ya, serta semangat mencari kebenaran eh, akan mazhab-mazhab yang ada pada tarikat dan mazhab-mazhab yang ada pada tasawuf ya. Semoga pertemuan kelima ini menjadi awal yang baik untuk perjalanan ilmiah dan spiritual bersama. Nah, adapun kita harapkan ya tujuan dari pembelajaran ini nanti mahasiswa ya setelah mempelajari materi ini, mahasiswa dapat mengenal tokoh-tokoh awal dalam sejarah tasawuf, kemudian menjelaskan pemikiran dan ajaran tasawuf dari tokoh-tokoh tersebut, kemudian menganalisis pengaruh ajaran mereka terhadap perkembangan tarekat-tarekat Islam berikutnya, kemudian mengaitkan nilai-nilai spiritual dari para tokoh sufi dengan kehidupan kita sekarang, kehidupan modern. Nah, apakah kehidupan tarekat itu dapat ya apa namanya kita integrasikan dengan nilai-nilai kehidupan yang sekarang, atau memang tarekat itu apakah sudah tidak mampu lagi mengikuti pergeseran zaman yang begitu cepat saat ini ya. Baik, kita masuk lagi masalah ini tasawuf ya. Tasawuf ini tidak muncul secara tiba-tiba ya. Tetapi tasawuf ini muncul melalui proses panjang dari pengalaman keagamaan dan spiritual para tokoh Islam. Ya. Kalau kita lihat ya, tokoh-tokoh Islam inilah yang menjadi bagian daripada uh, menginspirasi kaum-kaum sufi yang kita lihat sekarang ini cukup menjadi fenomena juga ya, daripada kehidupan bersosial dan politik ya. Nah, tasawuf ini ya
eh, diperankan oleh tokoh-tokoh Islam sejak masa sahabat, ya. Tabi'in hingga abad ketiga Hijriah. Tokoh-tokoh awal ini berperan sebagai perintis jalan spiritual yang telah menjadi, kita lihat sekarang, dasar terbentuknya berbagai tarekat di dunia Islam. Ya, ini ada contoh ya, tarekat. Jadi Universitas Pembangunan Pancabudi ini yang digagas oleh founding father-nya daripada Universitas Pancabudi, yakni Allahyarham Profesor Dr. Kadirul Yahya, ya, merupakan sosok, ya, kalau kita lihat sosok sempurna. Samping beliau merupakan tokoh tasawuf, sufi besar, wali akbar, beliau juga merupakan guru besar, profesor. Beliau juga merupakan jenderal, merupakan apa namanya itu, hmm, eh, veteran negara Republik Indonesia, ya, yang berpangkat eh, mayor jenderal. Nah, oleh sebab itu, ya, saya juga mengajarkan mazhab-mazhab tarekat dan tasawuf ini. Di samping saya sebagai pengajar, saya juga merupakan seorang salik, ya, seorang pengikut, seorang pembelajar daripada tarekat yang diajarkan beliau, ya. Sampai saat ini, ya, saya juga merupakan apa namanya, kalau kita sebut itu eh, pen, apa namanya, pendakwahnya, ya, pentarikatnya. Siapa yang mau menjadi bagian berguru rohani kepada mursyid yang sekarang ini adalah putra beliau yang itu, ya, keberadaannya di Jakarta, ya. Kita bisa berbaiat di Surau Kampus Pancabudi ini, ataupun di mana yang Anda tuju, baik di Benai, baik di Baitul Jafar. Jika Anda berkenan bisa jadi bagian daripada yang berguru rohani atau sebagai salik, ya. Baik, kita lanjut. Tokoh-tokoh awal sufi besar ini antara lain, ya, Hasan Al-Basri. Ini sekitar tahun 642 sampai tahun 728 Masehi, ya. Ini yang kedua, ya, Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini tahun 713 sampai 801 Masehi. Ya, berasal dari Basrah, ya. Ajaran utamanya mahabbah, ya, ilahiyah, ya, cinta ilahi. Pemikirannya cinta kepada Allah harus murni tanpa pamrih, surga atau takut neraka. Aha. Jadi memang orang-orang tarikat ini sebenarnya bukan surga dan neraka yang dicarinya, bukan surga yang mau didapatkannya, bukan neraka yang ditakutnya. Tapi yang dicarinya adalah ridho, ridho Allah, ya. Nah, Rabi'ah ini mempunyai doa yang terkenal. Nah, apa doanya? Apa doanya, para mahasiswa sekalian? Ya, doanya itu eh, bunyinya itu, ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Wah, ini dia, ya, luar biasa. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, haramkanlah surga itu bagiku. Wah, ya. Nah, tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, janganlah kau jauhkan aku dari keindahanmu.
Ini doanya doa luar biasa ya. Ini kalau sekarang doanya viral, nanti banyak dipertanyakan orang. Nah, pengaruh daripada Rabi'ah Al-Adawiyah ini ya menggeser orientasi tasawuf dari asketisme asketisme ke cinta ilahi sebagai pusat spiritual. Jadi pada saat zaman di eranya beliau ini ya, dia mempengaruhi banyak murid-muridnya, banyak umat ya, yang walaupun bukan muridnya ya, tapi menggeser orientasi tasawuf dari eketisme menjadi kecinta kepada ilah sebagai pusat spiritual. Kemudian yang ketiga ini ada Salat Tustari. Ini sekitar tahun 818 sampai 896 Masehi. Ya. Ini beliau ajaran utamanya introspeksi batin dan zikir terus-menerus. Ini ada namanya zikir 24 jam. Kemudian pemikirannya zikir hati lebih tinggi daripada zikir lisan. Pikiran beliau. Sama aja ya. Semuanya daripada apa namanya itu pemikir-pemikir ataupun para ahli tasawuf ini ya adalah melebihkan apa namanya zikir hati daripada zikir lisan ya. Nah, konsep utamanya ya tazkiyatun nafs ya, membersihkan jiwa. Tazkiyatun nafs ya, ini ada tiga, tahalli, takalli, dan tajalli. Kemudian pengaruhnya, pengaruh daripada salah atas Ustari ini adalah melahirkan ajaran yang menekankan kontemplasi mendalam terhadap kehadiran Allah. Lanjut, sufi-sufi besar ini adalah Abu Yazid Al-Bustami. Ini sekitar 804 Masehi sampai 874 Masehi. Abu Yazid Al-Bustami ini ya, adalah seorang tokoh sufi yang besar, ya, yang pada zamannya itu menjadi bagian yang sangat terinspirasi bagi umat Islam. Ya. Nah, ajaran utamanya ini fana, lebur dalam Tuhan, ya, dan baka, kekal dengan Tuhan. Nah, ini bagi mahasiswa yang belum tahu fana, belum tahu bako, ya, bisa apa namanya dipelajari lebih jauh ya, baca sungguh-sungguh bahannya ini ya. Kemudian pemikiran Abu Yazid Al-Bistami ini adalah manusia sejati adalah yang kehilangan ego dan hanya melihat Allah dalam segala sesuatu. Ya. Ungkapan terkenalnya, ungkapan terkenalnya Subhani ma azlama syani. Maha suci aku, betapa agung keadaanku. Ungkapan ekstatis tentang fana bukan kesombongan. Jadi ungkapan ini bukan kesombongan, ya, tapi merupakan bagian apa namanya penyerahan diri total bahwasanya dia itu adalah ciptaan Tuhan sehingga sampai ke tahap tauhid yang paling tinggi, aku adalah sifat-sifat dari Tuhan itu sendiri. Nah, ya. Kemudian pengaruhnya mempengaruhi pemikiran mistik Islam Timur dan menjadi inspirasi bagi tarekat-tarekat yang menekankan fana dan baka. Nah, ini dia para mahasiswa sekalian, ya. Uh, Abu Yazid Al-Bustami ini
ya merupakan juga pendiri tarekat yang pada saat zamannya itu sangat berpengaruh, sangat besar ya, dan mempunyai murid-murid yang banyak, sehingga di dalam eh, sanadnya silsilah daripada tarekat Naksabandi, Abu Yazid Al-Bustami ini salah seorang yang masuk dalam deretan ahli silsilah. Nah, yang selanjutnya adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ya, ini tahunnya sekitar 830 sampai 910 Masehi. Ya, nah, Al-Junaid Al-Baghdadi ini juga tokoh sufi besar yang sangat terkenal ya. Beliau merupakan seorang sufi besar yang fenomena metafisiknya sangat banyak ya. Nah, ajaran utama beliau adalah tasawuf Sunni, ya, di mana integrasi antara syariat dan hakikat. Kemudian pemikirannya jalan menuju Allah harus melalui syariat. Konsep pentingnya fana fi Allah, lebur dalam Allah, dan baka bi Allah, hidup dengan Allah. Pengaruhnya disebut Said At-Taifah, pemimpin kaum sufi. Pengaruh Junaid Al-Baghdadi ini ajarannya menjadi dasar tarekat-tarekat ortodoks seperti Qadariyah dan Naqsabandiyah. Kebenaran ya, kita di sini di kampus Pondokbumi ini salah satu ya penerus daripada tarekat yang ada di dalam pengaruh dari Al-Junaid Al-Baghdadi ini ya, namanya tarekat Naqsabandiyah. Kemudian Al-Halaj ya, tokoh sufi Al-Halaj. Al-Halaj ini fenomenanya terlalu tinggi ya, sehingga ada beberapa apa namanya kisah nih dari Al-Halaj ini. Al-Halaj ini menjadi tersangka dan mendapat hukuman. Wallahu a'lam. Ya. Nah, ajaran utamanya wahdatul wujud, kesatuan wujud dalam bentuk awalnya, ya, bersatu dengan Allah. Ungkapan terkenalnya ana al-haq, aku adalah kebenaran. Maknanya bukan klaim keilahian, tetapi ekspresi fana total di mana ego manusia lenyap dalam keberadaan Allah. Itu dia. Pengaruhnya meskipun kontroversial, ya, kontroversial, pemikiran daripada Al-Halaj ini mempengaruhi tasawuf falsafi dan sufi-sufi besar seperti Ibnu Arabi. Ya. Jadi Ibnu Arabi ini yang konsep-konsep apa namanya tasawufnya ya cenderung ya mendekati daripada pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh Al-Halaj ini. Ya, di sini ada tabel pengaruh tokoh-tokoh awal terhadap perkembangan tarekat. Ya, nanti ini ada beberapa tokoh ya, ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nanti ini pengaruhnya bisa dipelajari ya. Kemudian eh, di sini juga nanti ada apa namanya? Saya kasih tugas ya pada pertemuan kelima ini ada tugas daripada untuk tujuan mengevaluasi apakah memang para mahasiswa sudah memang benar-benar mampu mengikuti pembelajaran daripada materi mazhab tarekat dan tasawuf ini ya. Ya kita lanjut sedikit lagi ya. Kita masuk kepada nilai pendidikan dan relevansi terhadap kontemporer. Ya. Nilai-nilai pendidikan dan relevansi kontemporer,nya menanamkan kesadaran batin dalam kehidupan modern yang serba materialistik.
Kemudian mendorong spiritualitas tanpa fanatisme, menghidupkan cinta dan kasih. Kemudian menumbuhkan etos ibadah dan akhlak sebagaimana diajarkan oleh para sufi awal. Jadi ini nanti diintegrasikan kepada nilai-nilai pendidikan. Apakah relevansinya yang Anda temukan nanti menjadi mampu menjawab ya pertanyaan yang saya berikan di dua kolom di bawah ini ya. Kemudian referensinya bisa dilihat nanti bisa dicari di e-book ya di komputer. Nah, saya rasa eh, lebih lanjut ya kita nanti masuk eh, diskusi ya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Ya. Untuk videonya saya rasa saya cukupkan sampai di sini dulu. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.